Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham PT Maja Agung Texno Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu SULI. Bergerak dalam bidang produsen sarung tangan latex. Nah, ini adalah perusahaan sarung tangan latex teman-temannya yang digunakan oleh medis ya. Oke, teman-teman langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan ini. Perusahaan berkedudukan di Kabupaten Deli, Serdang, yang didirikan dengan nama PT Maja Agung Atexindo berdasarkan Akta Perusahaan Terbatas PT Maja Agung Atexindo nomor 283 tertanggal 25 Oktober tahun 1988. Nah, artinya dia ini berdiri di tanggal 1988. Sudah lama banget ya teman-teman ya. Industri sarung tangan latex telah menjadi bagian penting dari sektor medis, industri makanan, laboratorium, dan jumlah sektor lainnya. Permintaan yang terus meningkat untuk sarung tangan latex merupakan hasil dari kesadaran global tentang kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pasar sarung tangan latex telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan industri medis dan farmasi, peningkatan kesadaran tentang kebersihan, serta penggunaan sarung tangan di berbagai sektor termasuk makanan dan minuman, industri otomotif, dan lainnya telah mendorong permintaan global. Negara-negara dengan populasi besar dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja seperti Cina, India, Amerika Serikat menjadi konsumen utama sarung tangan latex ini. Pandemi COVID-19 sebagai masalah kesehatan publik yang belum pernah muncul sebelumnya sangat mempengaruhi sektor industri global, termasuk layanan kesehatan dan produser medis. SOP yang direvisi oleh pemerintah, termasuk norma social distancing dan penggunaan APD, memberikan dampak yang menguntungkan bagi pangsa-pasar sarung tangan latex ini. Untuk alamat emiten ini di Jalan Utama nomor 98 Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20352. Untuk situs pusat emiten ini yaitu http://www.markgopes.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan emiten ini. Oke, kita lanjut ke ini dia untuk sarung tangannya. Mungkin pernah kita ketemu ya teman-temannya. Ini paling sering digunakan oleh medis, apalagi pada saat operasi atau lagi ada luka, dia sering menggunakan nama itu untuk sarung tangan latex ini itu. Oke, kita masuk ke informasi pusat IPO ini. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 1.266.875.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga pernah rentang dari 160 sampai 170. Dana diperoleh sekitar 202 miliar sampai 215 miliar. Untuk penahan awal yaitu di tanggal 13 November sampai 15 November tahun 2023. Untuk penahan umum yaitu di tanggal 23 November sampai 27 November tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 27 November tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 29 November tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu AHA, Sinan Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi pusat IPO ini. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Sekitar 49,45% akan digunakan sebagai capek dengan rincian yang pertama, sekitar 20,26% akan digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor perusahaan yang berlokasi di Jalan Utama nomor 9 Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun pengembangan dimaksud dilakukan pada bangunan di atas lahan memiliki perusahaan. Rencana periode pengembangan pembangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024. Lalu yang B sekitar 24,55% akan digunakan yaitu untuk penambahan dan modifikasi mesin produksi perusahaan. Secara garis besar mesin yang akan dilakukan penambahan dan modifikasi adalah mesin pomel, fasilitas penunjang produksi dan pengolahan, jalur olahan, fasilitas air bersih, hydrat dan jalur hydrat, lalu mesin kilir, mesin kompresor, lalu jalur drainase. Adapun seluruh mesin dibeli dan dibangun oleh pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan rencana periode pengembangan bangunan yaitu pada akhir tahun 2003 sampai dengan pertengahan tahun 2024. Lalu yang C, sekitar 3,11% akan digunakan pembangunan fasilitas pengolahan limbah perusahaan.
Adapun pembangunan dimaksud dilakukan di atas lahan milik perusahaan. Rencana periode pembangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024. Lalu yang D sekitar 1,53% akan digunakan sebagai pengembangan software penunjang operasional perusahaan. Itunya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua ini dia. Sekitar 50,55% akan digunakan sebagai OPEX dengan rincian. Yang pertama sekitar 9,61% akan digunakan untuk penambahan daya listrik di area pabrik perusahaan. Lalu yang B dan sisanya sekitar 40,49% akan digunakan untuk modal kerja perusahaan antara lain, namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjangan guna mendukung kegiatan usaha perusahaan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Ada dua ya teman-temannya, yaitu untuk OPEX dan CAPEX tadi. Oke, kita masuk ke struktur pemegang saham. Nilai nominal sebelum IPO yaitu 20 per saham. Ini sudah stock split ya teman-temannya. Silakan teman-teman untuk baca lebih lengkapnya di Popestusnya itu. Oke, ini saya ringkas saja ya teman-temannya. Nah, yang paling banyak adalah Hansep Jab dan Imedalin. Nah, paling banyaknya ini ya, dia sebagai pengendalinya yaitu Hansep Jab. Lalu masyarakat. Nah, jumlah yang disetorkan penuh ke Bursa Efek nanti yaitu sekitar 6,3 miliar itu. Nah, ada juga pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Nah, seperti biasa sih, pastinya ada nih teman-teman. Nah, harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK. Maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan. Setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum perdana menjadi efektif, para pemegang saham perusahaan menjadi sebagai berikut. Nah, ada juga Hansep Jab ini ya teman-temannya dan Imedalin. Dengan demikian, Hansep Jab dan Imedalin memperoleh saham perusahaan dengan harga di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK. Sehubungan dengan ketentuan di atas, Hansep Jab selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar sekitar 5 miliar. Nah, dan si Imedalin selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya adalah 200.000. Saham tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dituangkan dalam ini dia teman suratnya di tanggal 26 Juli tahun 2023. Tidak terdapat saham perusahaan yang dimiliki sendiri oleh perusahaan yaitu saham Tusteri. Selanjutnya pengendali perusahaan yaitu Hansep Jab bersedia untuk tidak mengalihkan pengendalian atas perusahaan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 bulan, artinya 1 tahun ya teman-temannya. Nah, jadi yang paling lama yang ini, si Hansep Jab ini. Biasanya kalau pengendalinya itu teman-temannya paling banyak yang memegang saham tuh biasa paling lama tuh 1 tahun tidak akan mengalihkan sahamnya, itu dia. Oke. Kita lanjut ke struktur grup perusahaannya teman-teman. Nah, kalau kita sih yang HJ ini kan Hansep Jab ya sebagai pengendali dan pemilik manfaat perusahaan grup saham ROC. Nah, ini dia 99% ini perusahaannya, ada TRI juga. Nah, kalau kita lihat sih TRI ini PT Tata Rubber Industri. Nah, ini adalah untuk grupnya. Silakan teman-teman dilihat ya. Dan juga bisa dilihat untuk di Popestusnya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Nah, kalau kita lihat sih jumlah asetnya ya di tahun 2020 dalam bentuk rupiah. Di tahun 2020 untuk jumlah asetnya 220 miliar, ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Di tahun 2022 juga mengalami penurunan. Tahun 2023 juga menurun untuk jumlah asetnya nih. Jadi kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami penurunan untuk jumlah asetnya. Untuk jumlah liabilitasnya atau untuk utangnya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun kalau kita lihat dia mengalami penurunan juga untuk utangnya, lumayan bagus juga ya. Kalau kita lihat sih untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan untuk jumlah ekuitasnya itu. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya. Untuk penjualan bersihnya, nah ini yang paling pentingnya. Kalau kita lihat sih di tahun 2020 pastinya paling lama ini ya karena efek pandemi tadi itu COVID-19 tadi. Nah, jadi kalau kita lihat sih pastinya lebih besar. Nah, di tahun 2021 ini meningkat, tapi di tahun 2022 dia menurun. Ya, karena sudah tidak dibutuhkan lagi pastinya. Pastinya sangat sedikit dibutuhkan. Nah, lalu di tahun 2022 lumayan juga turun, apalagi di tahun 2023. Untuk di tanggal
31 Mei. Nah, 5 bulan ini kalau kita lihat sih dibandingkan tahun 2022, ternyata turunnya tuh sangat drastis di tahun 2023 nih itu. Beban pokok penjualnya pastinya lebih besar juga ya teman-teman, sama ya. Apalagi di tahun 2023 nih, sudah penjualan sangat kecil, beban pokoknya besar banget. Oke, kita langsung saja ya teman-temannya, laba rugi bersih periode berjalannya. Kalau kita lihat sih, untuk tahun 2020, nyata lumayan juga sih mencetak laba sekitar untuk 28 miliar. Lalu di tahun 2021 menurun, di tahun 2022 turunnya lumayan dalam juga. Nah, kalau kita lihat sih untuk di sampai bulan 5 dia lumayan juga ya untuk pendapatannya. Tapi di tahun 2023 sampai di bulan 5 untuk laba bersihnya nih nyata hampir 6 miliar ruginya. Ini rugi teman-teman. Nyata dia nih mengalami kerugian ya, karena untuk beban pokoknya saja sudah 7,5 miliar. Sedangkan untuk punya bersih saja 9 miliar. Jadi laba kuartalnya aja dapat 1,5 miliar. Belum lagi laba rugi usahanya, sama lagi nomor tuh pajaknya teman-teman itu. Nah, jadi di tahun 2023 nih dia mengalami kerugian hampir mencapai 6 miliar. Ini besar banget ya teman-temannya, apalagi dia baru mau masuk IPO. Kecuali kalau dia di tahun 2022 untuk masuk IPO masih agak lumayan sih, meskipun dari tahun ke tahun dia mengalami penurunan itu. Jadi kalau kita lihat sih untuk penjualannya dan juga untuk laba bersihnya tuh dari tahun ke tahun nyata dia mengalami penurunan. Nah, mungkin kita nggak tahu ya, sebelum dia pandemi mungkin dia ada naik atau memang dia sideways atau dia menurun. Nah, ini mungkin efek oleh pandemi saja ini. Jadi dia tuh naik, nama itu penjualannya. Oke, ada juga kebijakan dividennya teman-temannya, silakan teman-teman baca. Nah, ini saya ambil ringkasannya saja. Besarnya pembagian dividen kas diputuskan melalui RUP tahunan berdasarkan rekomendasi direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, pastinya dilihat tuh hasil operasinya, arus kasnya, kecakupan modal, dan kondisi keuangannya pasti itu. Kepatuhan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku dan persetujuan dari rapat umum pemegang saham tahunan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih kalau di tahun 2023 nih kemungkinan besar kalau dia tidak mencetak laba susah untuk membagi nama itu dividen itu. Nah, kalau kita lihat juga dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, perusahaan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat sih, kalau di tahun 2023 kalau dia bisa mencetak laba, ya mungkin akan bagi dividen. Tapi kalau dia masih merugi, ya mungkin dia akan mengambil arus kasnya. Kalau dia niat mau bagi dividen, itu aja 50%. Lumayan besar juga sih 50%. Tapi kalau mau bagi dividen ya agak ini juga ya teman-temannya, apalagi perusahaannya merugi. Kecuali kalau perusahaannya mencetak laba, masih mending lah itu. Oke, kita masuk ke pausi suri di tahun 2022. Untuk harga di 160 dan 170. Untuk PBP-nya yaitu 9,80 kali di 160 dan di 170 yaitu 10,41 kali. Untuk PEL-nya di 160 yaitu 99,11 kali. Untuk di 170 yaitu 105,30 kali. Untuk BP-nya sama ya tentang harganya 16,33 dan juga sama tentang harganya 81,55%. Untuk lainnya juga sama, untuk tentang harganya 9,89%. Untuk EPS-nya 1,61. Untuk jumlah sahamnya di setelah penuh tadi adalah 6,3 miliar. Untuk ekuitasnya 103 miliar. Untuk laba bersihnya di tahun 2022 yaitu 10,2 miliar. Untuk total hutangnya 84 miliar. Untuk market cap di 160 yaitu 1 triliun. Untuk market cap di 170 yaitu 1,76 triliun. Nah, kalau kita lihat sih market capnya aja tinggi banget ya teman-temannya, sudah mencapai 1 triliun. Untuk market cap di 160 aja 1 miliar 13 miliar. Kalau di 170 yaitu 1 miliar 76 miliar. Nah, itu aja lumayan juga ya teman-temannya untuk market capnya nih. Apakah nanti bisa digoreng naik ke atas? Apakah nanti bisa nanti kita lihat teman-teman. Dan juga kita lihat juga untuk underwriternya itu. Oke, kita lihat dulu di tahun 2023 jika disetahunkan. Nah, untuk di harganya sama ya 160 dan 170.
Untuk PWP-nya di 160 yaitu 8,30 kali, untuk di 170 yaitu 8,82 kali. Untuk pelnya di 160 yaitu minus 71,37 kali, untuk 170 yaitu minus 75,83 kali. Untuk BP-nya sama rentang harganya 19,27, untuk dolnya sama rentang harganya 45,09%, untuk OI-nya sama rentang harganya minus 11,64%. Untuk EPS-nya sama rentang harganya minus 2,24. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 6,3 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 122 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 disetahunkan yaitu minus 14 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 55 miliar. Untuk market cap di 160 yaitu 1 triliun 13 miliar. Untuk market cap di 170 yaitu 1 triliun 76 miliar. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2023 ini kurang menarik banget meskipun PBB-nya agak rendah dibandingkan tahun 2022 ini. Nah, jadi kalau kita lihat sih di tahun 2023 ini kurang menarik karena poolnya aja minus. Ya, karena labanya tuh minus tadi. Dia mengalami kerugian, itu dia. Nggak tahu nanti apakah dia bisa mencetak laba di tahun 2023 ini karena kan masih sampai di bulan 5 saja teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setahun kan nyata dia minusnya sampai ya gini itu. Oke, kita langsung saja teman-teman masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Suri dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami penurunan terus dari segi penjualan dan pendapatan usahanya. Meskipun ada kenaikan karena Covid saja, tapi dia sudah Covid malah tuntus pendapatannya itu sama penjualannya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja yang kita lihat tadi itu. Yang ketiga, untuk underweight dari perusahaan Suri adalah AHA. Secara histori sahamnya di kawal AHA kurang menarik, banyak dramanya. Mari kita lihat. Nah, yang pertama sekali di tahun 2023 yaitu Soul. Nah, kalau kita lihat sih 4 kali ALB karena akselerasi. Untuk ILX dia sendirian bisa ditutup di 1,98%, tidak ALA dan tidak ALB, tapi sempat juga di bawah ALB tapi naik ke atas lagi. Nah, ini papan pengembangan. Lalu Pipa bisa 2 kali ALA, untuk Jati 2 kali ALA, untuk Maxi 3 kali ALB. Nah, ini ALB-nya 15% di papan pengembangan. Nah, Maxi sendirian dia bisa ALB. Nah, untuk Inet 1 kali ALA, untuk LMAX 1 kali ALA. Nah, Inet juga sendirian dan LMAX juga sendirian. Di papan aktualisasi saja dia bisa 1 kali ALA. Untuk LSCH dia sempat juga ALA tapi ditutup di 13% papan pengembangan. Dia collab juga ini teman-teman. AGS juga collab minus 5% di papan aktualisasi. IOTF bisa 1 kali ALA. Dia juga collab. Kalau tidak collab mungkin bisa saja nanti banyak damai juga itu. Jadi kalau kita lihat sih untuk disimpulkan untuk AHA ini ya, Sinar Sekuritas Indonesia ini ada menarik, ada kurang menarik. Ya, kita takutnya nanti seperti Maxi, dia saja bisa 3 kali LB. Nah, atau malah sebaliknya, dia bisa seperti IOTF. Atau ngambil di tengahnya saja, seperti LSCH, ditutup di zona hijau. Dia sempat juga ALA, tapi tahunya nggak ditutup ALA, tapi dia turun, ditutup di zona hijau. Kita bisa cuan tetap, nah itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih, kalau untuk namanya tuh saham yang di kawal AHA nih banyak sekali kurang menarik banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah lihat ya untuk nama tuh pendapatan usahanya, untuk laba ruginya pasti tahu teman-teman. Kalau di kawal AHA itu pastinya agak kurang menarik banget untuk saham-sahamnya. Ya contohnya saja seperti OTF kemarin kan dia juga mengalami kerugian. Terus juga seperti Inet kalau nggak salah ya, Maxi juga. Kalau Jati masih profit sih kalau saya lihat sih. Pipa lupa saya sih. IEX juga kalau nggak salah sih ada mengalami kerugian juga sih kalau nggak salah itu. Jadi kalau untuk AHA ini ada banyak dramanya. Kadang dia buang barang di hari pertama, kadang juga dia beli di hari pertama. Nah itu kita nggak tahu teman-teman apakah dia akan sama karena dia itu banyak permainannya. Kadang dia nggak tampung atau jual, dia lihat saja baru besoknya dijualan, malahan dia ada beli lagi. Nah itu kita nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi kita mau pantau terus teman-teman untuk AHA ini karena AHA ini paling banyak dia ngawal di tahun 2023 nih. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk ini 11 ngawal di tahun 2023. Nggak tahu kedepannya lagi, ini kan masih ada bulan Desember
Apakah dia masih ada lagi AHA ini? Mari kita lihat teman-teman itu. Oke, kita kembali lagi. Yang keempat, IPO saham Suli tergolong mahal untuk polisnya, di mana laba tahun 2003 selama 5 bulan mengalami kerugian mendalam dibanding tahun 2022. Ya, kalau kita lihat sih, untuk di tahun 2003 nih, ruginya itu lumayan dalam banget ya teman-teman ya, dibanding tahun 2022. Ya, setidaknya itu coba cetak laba sangat sedikit aja, jangan nambah tuh rugi, taunya dia ruginya itu lumayan besar banget. Yang kelima, kemungkinan IPO saham Suli akan barengan sama Ayam. Beda sehari aja. Bisa jadi barengan jadwalnya sama seperti MSTI, IKPM, Airgas kemarin. Padahal MSTI, IKPM, dan Airgas itu dia itu beda satu hari semua, tapi dibuat oleh Bursa Efek Indonesia satu hari semua. Apakah nanti Suli dan Ayam akan dibuat barengan juga? Nanti kita lihat teman-teman. Kalau misalkan dia barengan, mungkin kita akan berpikir yang mana yang bagus untuk ikutin, atau malah kita skip semua. Ya itu semua tergantung sama teman-teman mau ikut untuk Suli atau Ayam. Kalau Ayam ya ada pemiliknya anggota DPR. Kalau Suli ya polisinya gini teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga underweight-nya itu AHA. Kalau Ayam underweight-nya AI, masih mendingan. Yang keenam, IPO saham Suli saya akan lihat dulu apakah saya akan ikut atau tidak. Ya, kalau ada tambahan underweight, kalau underweight-nya itu bagus, kemungkinan besar saya akan ikut, tapi lihat dulu gitu. Nah, kalau sendirian mungkin akan ikut teman-teman, karena kalau AHA sendirian ini bisa saja dia A teman-teman. Kalau dia sendirian, kalau misalkan barengan dia kurang menarik banget itu. Jadi kita bisa memanfaatkan saja untuk momentum jangka pendeknya, yaitu IPC saja. Yang penting kita cuan itu. Nah, yang ketujuh, kalau ada tambahan perubahan lebih lanjut nanti saya bahas lagi. Nunggu prospektus finalnya saja teman-teman. Nah, misalkan ada tambahan underweight-nya, terus juga ada pengurangan saham atau sebagainya, nanti saya bahas lagi teman-teman untuk part keduanya untuk di prospektus finalnya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk IPO saham Suli ini. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut atau teman-teman akan skip? Ingat underweight-nya AHA dan policy-nya juga kurang menarik banget teman-teman itu. Dan juga untuk nama atau laba ruginya itu dari tahun ke tahun nyata agak mengalami penurunan itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.